Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra, salah satu mahasiswa PPG calon guru gelombang 2 tahun 2024, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Islam Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya yang diampu oleh Ibu Dr. Andi Reski Nur Hidayah, SPD, MPD. Adapun instruksi tugas untuk ujian akhir semester ini, yang mana mahasiswa diimbau untuk membuat esai analisis dan refleksi tentang asesmen pembelajaran, yang mana tugas ini melibatkan yang pertama pemilihan salah satu asesmen yang telah diterapkan di kelas yang diobservasi selama kegiatan PPL. Kemudian menuliskan pendapat mengenai kesesuaian asesmen tersebut dengan tahapan perkembangan peserta didik, karakteristik lingkungan, dan kemampuan peserta didik. Kemudian yang terakhir, selain itu mahasiswa juga diminta untuk menjelaskan bagaimana asesmen tersebut memberi ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik atas proses pembelajaran. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu pemilihan salah satu asesmen yang telah diterapkan di kelas yang diobservasi selama kegiatan PPL. Asesmen yang diterapkan di kelas adalah asesmen formatif, yang mana mahasiswa PPG Prajabatan, yaitu saya sendiri, melakukan observasi di SMA Negeri 22 Makassar, khususnya pada mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 12 MIPA 5 dengan materi News Item Text atau teks berita. Adapun proses evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan selama proses pembelajaran untuk memonitor pemahaman dan perkembangan siswa. Asesmen ini bertujuan untuk memberikan umpan balik yang cepat dan terarah kepada siswa agar mereka dapat memperbaiki pemahaman mereka secara langsung. Adapun kesesuaian asesmen dengan tahapan perkembangan peserta didik, karakteristik lingkungan, dan kemampuan peserta didik. Yang pertama, kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik. Asesmen formatif yang digunakan adalah penugasan proyek berbasis kelompok, yang mana peserta didik diminta untuk bekerja sama dalam sebuah kelompok untuk menyelesaikan proyek yang terkait dengan materi pembelajaran yang telah dipelajari. Guru memberikan kebebasan bagi setiap kelompok dalam mengerjakan tugas sesuai dengan kreativitas kelompok masing-masing. Kemudian, kesesuaian asesmen dengan karakteristik lingkungan, terutama di lingkungan kelas. Lingkungan kelas yang mendukung terutama tersedianya berbagai fasilitas maupun atmosfer belajar yang mendukung. Pelaksanaan asesmen proyek kelompok ini yang mana siswa merasa nyaman untuk berbagi ide dan pendapat mereka sehingga meningkatkan kualitas kerja kelompok dan hasil akhir proyek mereka. Yang terakhir, kesesuaian asesmen formatif dengan kemampuan peserta didik. Jadi asesmen formatif dalam bentuk proyek kelompok ini juga mengakomodir berbagai kemampuan peserta didik, sebagaimana siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda dapat saling mendukung dan belajar satu sama lain. Kemudian pertanyaan yang kedua, jelaskan bagaimana asesmen dapat memberi ruang bagi peserta didik untuk memberi umpan balik atas proses pembelajaran. Jadi sebagaimana kita ketahui, asesmen ini bisa memberikan umpan balik secara langsung atas proses pembelajaran, yang mana selama proses pengerjaan proyek, peserta didik dapat memberikan umpan balik secara langsung kepada anggota kelompok mereka, sehingga mereka dapat saling mengomentari ide, berkontribusi, dan kinerja satu sama lain. Kemudian umpan balik yang kedua yaitu diskusi dan refleksi, yang mana setelah presentasi proyek selesai, ada sesi diskusi atau refleksi di mana peserta didik dapat memberikan umpan balik lebih lanjut atau atas proses pembelajaran. Mereka dapat mengevaluasi tidak hanya hasil akhir proyek, tetapi juga proses yang mereka alami selama pengerjaan. Yang terakhir, umpan balik dari guru. Jadi guru atau pengajar juga dapat memberikan umpan balik kepada siswa setelah meninjau hasil proyek, proses pembelajaran. Umpan balik ini dapat berupa pujian atas prestasi yang telah dicapai, kemudian saran untuk perbaikan atau arahan untuk mengembangkannya lebih lanjut. Kemudian umpan balik ini juga dalam artian guru bisa menjadikan proses pembelajaran itu atau hasil pengamatannya sebagai bagian untuk umpan balik kepada guru, dalam artian guru bisa memperbaiki entah dari proses pembelajarannya, entah dari materi pembelajarannya yang kemudian disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan dari peserta didik itu sendiri.
Sebagai kesimpulan, asesmen formatif dalam bentuk proyek kelompok sangat efektif dalam mengukur pencapaian belajar peserta didik. Asesmen ini tidak hanya mengukur pemahaman konsep, tetapi juga kemampuan peserta didik untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi nyata. Selain itu, asesmen ini memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik atas proses pembelajaran, baik melalui diskusi kelompok maupun umpan balik dari guru. Dengan demikian, asesmen formatif proyek ini, kelompok ini mendukung perkembangan kognitif dan sosial siswa secara holistik. Terima kasih.